Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah membuat dua buah fungsi, yaitu baca dan tulis. Nah, untuk yang sekarang kita akan memetakan fungsi apa saja sih yang akan kita buat pada script yang ada di Google Apps Script untuk mendukung aplikasi yang akan kita buat. Jadi yang pertama adalah fungsinya kita sebut ambil nama gitu ya. Ambil nama. Nah, ini tugasnya adalah untuk mengambil list nama dan NIM yang ada pada database, sehingga nantinya user tinggal memilih saja dari list NIM yang tersedia gitu. Jadi ini mengambil list user. Kemudian yang kedua adalah, nah untuk naming fungsinya ini bebas ya, jadi bebas saja. Yang kedua itu adalah ambil soal gitu. Alurnya jadi setelah nanti user itu mengklik mulai, dia akan mengambil atau dihadapkan dengan soal. Nah, soalnya itu kita mengambil dari database yang tersedia. Jadi fungsi berikutnya adalah ambil soal. Ini fungsinya sesuai namanya ya. Jadi mengambil list soal. Dan yang ketiga adalah setelah soalnya ditampilkan di aplikasi, nanti kan user akan menjawab. Kemudian setelah itu dia akan mengirim jawaban. Nah, mengirim jawabannya ke server, jadi di sini harus ada fungsi untuk menerima jawaban tersebut dan mengolahnya menjadi nilai. Jadi di situ adalah fungsinya jawab itu aja. Jadi ini adalah menerima jawaban. Kemudian ini panjang ya, menerima jawaban, mengecek jawaban, dan memasukkan nilai ke dalam database. Jadi secara garis besar ada 3 ini saja dulu, kita buat sederhana. Yang pertama adalah untuk ambil nama. Jadi kita langsung tuliskan fungsinya di sini. Function ambil nama. Kebetulan kemarin yang kita contohkan di sini adalah untuk mengambil nama ini ya. Jadi di fungsi baca ini kita mengambil nama-nama yang ada di sheet user. Ini tinggal kita copy saja. Console log-nya nggak usah ya. Jadi kita ambil dari sini. Nah, kemudian di sini itu tidak usah pakai parameter karena database-nya 1. Kemudian kita kembalikan saja nilainya. Jadi return data nama hasil seperti ini. Jadi nanti ketika ada fungsi lain yang memanggil fungsi ini akan mendapatkan nilai berupa data nama hasil yang sudah kita tes kemarin itu, yaitu nama-nama dan NIM berbentuk JSON. Kemudian yang kedua, fungsi berikutnya adalah fungsi ambil soal. Function ambil soal. Ini juga nggak usah pakai parameter. Nah, ini coba kita lihat struktur soalnya dulu. Kalau namanya kan seperti ini ya. Jadi kolom yang terpenting itu ada di kolom A dan B. Kalau soalnya itu ada di sheet soal kolom nomor A, kolom A sampai kolom E. Nah, di sini nggak usah mengambil sampai kuncinya karena kita tidak memerlukan kuncinya saat menampilkan soal tersebut kepada user, dan juga ketika kita mengambil kuncinya dalam API nanti akan menimbulkan celah keamanan. Jadi lebih baik kita mengambilnya sampai di E saja. Jadi A sampai E pada sheet soal. Kita tinggal ubah saja yang ini. Ini kita ganti, kita copy dulu, taruh di sini. Kemudian data sheet-nya ini kita rubah, sesuaikan. Ini kan tadi sheet user. Nah, ini sheet soal. Ini saya rubah menjadi sheet soal.
Kemudian data nama ini saya ganti saja variabelnya menjadi data soal gitu. Nah, ini get range-nya adalah A2 sampai B4 ya. Ini kita rubah menjadi misalnya A2 sampai E4. Sini belum saya buat dinamis ya, artinya tidak mengikuti database-nya karena itu akan beda scripting lagi. Kita buat yang contoh yang gampang saja dulu. Jadi A2 sampai E4. Kenapa A2 sampai 4? Karena ini batasan tabelnya adalah A2 sampai 4. Kemudian itu data soal dan di sini kita kasih data soal hasil gitu ya. For X ini kita ganti menjadi data soal. Kemudian data soal hasil .push. Nah, ini yang kita ganti strukturnya. Jadi kalau di sini ada NIM dan nama, sini beda. Yang pertama adalah kita lihat strukturnya, nomor, soal, A, jawab B, jawab C kan gitu. Jawaban A, jawaban B, jawaban C. Jadi di sini kita ketik saja nomor. Itu adalah kolom yang ke-0. Kemudian soal itu adalah kolom ke-1, koma. Kemudian jawab A itu adalah kolom ke-2. Saya copy aja ya. Kolom kedua. Jawab yang B itu adalah kolom yang ketiga. Jawab yang C itu adalah kolom yang ke-4. Ini terakhir, jadi dihapus komanya. Jadi kolom yang ke-4, kita cek ya. Kolom ke-0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi itulah fungsi untuk ambil soalnya. Setelah itu lalu kita return data soal hasil. Data soal hasil. Sebelumnya kita coba tes dulu ya. Kita console log dulu untuk mengetes hasilnya. Benar nggak sih sesuai apa yang kita harapkan. Kita console log data soal hasil. Kemudian ini kita komen dulu supaya tidak dijalankan. Kemudian kita save. Lalu ganti ke fungsi ambil soal. Lalu kita jalankan. Nah, itu ada yang error. Kenapa? Karena ini masih data nama. Perhatikan ini ya. Padahal kita sudah mengganti variabelnya menjadi namanya data soal. Jadi ini kita ganti dulu. Seperti ini. Kita coba save. Kemudian kita jalankan lagi. Ya, hasilnya kan seperti ini ya. Berbentuk JSON. Dengan array seperti ini. Yang pertama adalah nomor soalnya. Nomor 1 soal tahun nama. Bla 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 bla. Nomor 2 soal jawaban. Nomor 3 soal jawaban. Jadi ini sudah sesuai apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah kita akan membuat fungsi untuk menyimpan jawabannya. Function jawab. Nah, di sini ini dia akan menerima jawaban dari aplikasi nanti. Jadi di sini kita gunakan parameter ya. Di sini parameter inputnya adalah jawaban. Kalau di atas tadi itu tidak pakai parameter karena dia sudah mengambil langsung dari database dan tidak ada sesuatu yang perlu dirubah. Ini jawabannya tergantung pada jawaban siswa sehingga kita memakai input parameter di sini yaitu jawaban. Nah, selanjutnya yang pertama harus kita lakukan adalah ketika menerima jawaban tersebut, kita meng-compare-nya atau mengeceknya dengan jawaban yang asli atau jawaban yang ada pada database. Sehingga kita perlu punya dulu variabel jawaban yang benarnya, yang F ini, yang ada pada database. Jadi,
Kita di sini cari dulu jawabannya. Kita mengambilnya dari sini saja, kita copy. Ini ya. Oh ya, ini saya console lognya saya hilangkan dulu, kembalikan ke return. Lalu ini saya copy, taruh di sini. Nah, lalu kita ambil jawabannya di sini. Sheet-nya itu sudah sama, yaitu sheet soal. Ini ya, sheet soal. Bedanya adalah ketika tadi kita mengambil soal, itu kan kolomnya adalah A sampai E kan. Nah, maka untuk mengambil jawabannya yang perlu kita fokuskan adalah kolom untuk penanda nomornya, yaitu kolom A, dan juga kolom jawabannya, yaitu kolom F. Sehingga di sini kolom ke 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kolom ke 0 dan kolom ke 5. Maka di sini ini sampai E5 ya, karena kita ngambilnya sampai kolom E5, F4 harusnya. 5 itu adalah F, maka di sini baris keempat. Kemudian di sini ini yang berbeda, jadi nomor dan langsung jawaban benarnya. Jadi di sini JWBN kita aja jawaban benar itu adalah kolom ke-5. Maka di sini kita mengambil nomornya kolom ke-0 dan jawaban benarnya kolom ke-5. Itu nantinya kita akan tampung di sebut saja data jawaban gitu ya. Ini saya ganti variabelnya seperti ini. Kemudian di sini jawaban hasil. Nah, kemudian di sini data jawaban. Lalu di sini data jawaban hasil. Di sini data jawaban. Dan terakhir ini. Kayak begini. Jadi data jawaban hasil push ini. Nah, sehingga kita akan memiliki data jawaban hasil yang berisi jawaban-jawabannya beserta nomornya. Di sini kita bisa coba cek dengan menggunakan console.log. Data jawaban hasil. Ini, lalu kita save. Sementara variabel ini belum kita pakai ya, karena kita belum mengkomparasi. Sekarang kita tes untuk fungsi jawabnya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nomor 1 jawabannya B, nomor 2 jawabannya A, nomor 3 jawabannya C. BAC. Selanjutnya, setelah kita punya ini, kita tinggal mengcompare saja. Jadi, compare lah jawaban yang disubmit oleh user dengan format yang sama seperti ini dengan jawaban yang asli yang kita punya dari database. Di sini saya hapus console log-nya. Kita coba compare. Jadi untuk mengkomparasinya kita gunakan for saja ya. For X sama dengan 0 sampai X kurang dari jawaban siswa ini, misalnya jawaban dot length panjangnya X plus plus. Jadi dia increment, naik. Seperti ini. Nah, di dalamnya sini kita akan mengkomparasinya dengan jawaban yang ada pada data jawaban hasil. Sehingga di sini kita kasih for lagi. For. Formatnya sama dengan atasnya, tapi supaya tidak bertubrukan dengan yang ini, kita gunakan Y ya. Y sama dengan 0. Y kurang dari, kalau tadi itu jawaban siswa, sekarang kita ambil dari jawaban ininya, database-nya, dot length, kemudian Y plus plus.
seperti ini. Jadi kita akan mengiterasi jawaban siswa, kemudian kita juga akan mengiterasi dari jawaban database-nya untuk kita komparasi. Nah, di sini tinggal kita lakukan komparasi saja. Di sini sebelumnya kita simpan untuk variabel skor gitu ya. var data score. Ini sama dengan itu. Lalu di sini kita buat saja menggunakan kondisional biasa. If dan isinya. If apa? If data nomornya itu sama, jadi gitu. Dengan nomor yang sama dan jawaban yang sama, maka nomor tersebut skornya adalah atau nilainya adalah benar gitu. Jadi di sini kita isi jawaban yang ke X, karena dia iterasi jawabannya adalah X ya, dot nomor itu sama dengan data jawaban hasil yang ke Y, dot nomor. Jadi kita melihat variabel ini, objek yang ada pada JSON nomor ini sama nggak sih dengan objek yang ada pada jawaban siswa gitu. Kita komparasi jawaban X, iterasi X ke nomor, data jawaban hasil iterasi Y nomor. Sama nggak? Kalau dia sama nomornya, kemudian kita akan cek dan kita akan cek jawabannya, JWBN-nya. Jadi di sini cukup ganti jawaban dan jawaban seperti ini. Cek dulu nomornya, sama nggak nomornya? Kalau sudah sama, berarti kita cek jawabannya. Jawabannya sama nggak? Kalau dia jawabannya sama, maka di sini kita bisa simpan data score .push. Nah, di sini kita simpan, strukturnya sama seperti ini saja. Yaitu nomor, lalu jawabannya atau skornya aja langsung. Jadi di sini nomor, kita ambil jawaban X nomornya ini aja ya, karena kan sama. Kemudian sini adalah skor. Skornya adalah misalkan kalau jawaban benar itu kita kasih skor 10 gitu ya. Maka di sini skornya 10. Seperti ini. Kita akan coba mengeceknya. Apakah ini berhasil? Di sini kita console log dulu ya. console.log data score. Oke, bagaimana cara mengeceknya? Karena ini adalah sebuah fungsi yang menggunakan parameter input, maka kita tidak bisa langsung jalankan di sini. Kita tidak bisa pilih jawab kemudian kita jalankan karena dia ada inputnya, maka kita perlu buat fungsi pembantu saja. Jadi di sini function test gitu ya, tes jawab. Nah, isinya adalah memanggil fungsi ini dengan menggunakan parameter. Jadi jawab, buka kurung, isinya adalah ini langsung ke array ya, berarti seperti ini. Kemudian di dalamnya kita isikan jawaban dummy-nya atau palsunya. Misalnya saya mau menjawab nomor 1 jawabannya adalah A gitu ya. Berarti di sini nomor 1 JWBN adalah A. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan nomor 2. Ini kita tinggal copy saja. Sampai nomor 3.
Nomor 2 itu misalnya adalah jawabannya benar ya, A juga, dan nomor 3 adalah C, kita benarkan. Jadi nomor 1 kita salahkan, nomor 2 misalnya kita coba tes dengan benar, dan nomor 3 juga benar, yaitu C. Ingat, koma yang terakhir dihapus di sini, kemudian kita simpan. Sekarang coba kita jalankan fungsi tes jawab tersebut. Nah, maka akan muncul begini. Jadi yang ditampung di sini adalah yang skornya benar saja ya. Yang skornya salah itu dikosongi. Maka nomor 2 skor 10, nomor 3 skor 10. Nomor 1 nggak ada. Kenapa? Karena jawaban di nomor 1 ini kita salahkan. Seharusnya B, di sini kita jawab A. Jadi begini ya. Jadi ini sudah jadi fungsi untuk mengecek, menampung jawaban siswa dan kemudian mengeceknya atau mengcompare-nya dengan apa yang ada di database. Selanjutnya itu adalah tinggal menuliskannya ke dalam ke dalam data user nilai ini. Itu nanti kita bisa gunakan fungsi, yaitu fungsi tulis yang ada di sini. Mana fungsi tulis kemarin? Fungsi tulis ini tinggal kita modifikasi saja, sesuaikan supaya dia bisa menyimpan skornya di sini. Nah, untuk skornya kan kita mencari ini ya, kolomnya sini nomor berapa. Nah, untuk di situ maka ini tidak hanya jawaban saja. Di sini nanti kita harus tambahkan parameter NIM. Nah, ini untuk berikutnya.